Haqqu azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha tinggi, yukhrijul hayya minal mayyit, dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Itu kemarin sudah kajian keberapa itu sudah dibahas. Jadi orang itu asalnya mati. Nabi Adam itu kan asalnya benda mati. Kemudian diciptakan Allah, kasih nyawa jadi hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi hidup itu asalnya mati, ya mati itu juga bisa hidup lagi. Dan kita ini ngalami, dulu mati tidak ada hati, terus hidup sekarang di dunia ini. Nanti pada saatnya mati lagi. Setelah mati tidak selesai di situ, tapi akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Syekh Abdul Qadir bilang Allah itu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Akhraja Ibrahim alaihi salam min abawaihil mauta. Nabi Ibrahim itu dikeluarkan atau dilahirkan min abawaihi, dari kedua orang tuanya, al mauta, yang mati, bil kufri, sebab kufur. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu terkenal tidak mau iman. Nabi Ibrahim itu lahir dari orang yang mati. Karena orang mati, orang kafir itu dianggap orang mati. Al-mu'minu hayyun. Orang mukmin itu adalah orang yang hidup, wal kafiru mayyitun. Orang kafir itu orang yang mati. Maka ada istilah, kalau ada orang hidup tidak beriman, tidak mau beribadah, itu berarti sama dengan setan gentayangan. Kata urip tapi dia mati. Karena orang tidak beriman itu istilahnya Allah itu orang mati. Kata wae urip. Jadi kalau dia mati di dunia ini banyak kuntilanak. Kata gentayangan hidup, tapi itu kata Allah mati orang-orang yang tidak beriman, tidak mau ibadah. Sehingga sampai dicontohkan Nabi Ibrahim itu lahir dari orang yang mati. Karena orang tuanya Nabi Ibrahim yang dikenal apa? Azar tadi. Al-muwahhidu hayyun. Orang yang mengesahkan Allah itu, muwahhid itu dari kata ahad, yang menganggap Allah itu Maha Esa, itu namanya muwahhid. Wal musyriku mayyitun. Sebaliknya orang yang musyrik menyekutukan Allah itu juga termasuk orang mati. Walihadza qala Allah azza wa jalla fi ba'di kalamihi. Karena itu Allah berfirman di sebagian kalamnya. Ini maksudnya bukan Al-Qur'an. Jadi kalamullah itu ada yang berupa hadis qudsi, ada yang berupa kalam seperti yang disampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu istilahnya kalimullah, Nabi yang langsung diajak berdialog oleh Allah. Kemarin sudah saya jelaskan, bisa berupa inspirasi tapi kemudian memahami. Maka istilah wahyu untuk Nabi Musa itu tidak ada. Yang istilahnya itu kalam, dan itu hanya ada 10 kalimat yang dipakai dasar Nabi Musa berdakwah. Akhirnya dikenal di barat dengan 10 commandment, 10 wasiat dari Allah kepada Nabi Musa. Dalam sebagian kalam Allah mengatakan, awwalu man mata min khalqi iblis.
makhluk saya yang mati pertama kali itu adalah iblis. Kenapa dikatakan mati? Asoni famata bil maksiati. Karena iblis itu adalah makhluk pertama yang berani maksiat kepada saya. Maka iblis itu ya makhluk yang pertama kali mengalami kematian dalam arti simbolis. Hatinya sudah mati. Karena ternyata iblis itu hidup sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Gak isok mati. Isok mana gak isok mati. Makanya orang ngelawan iblis sak balane kok kangelan. Karena wis kiamat terus gak ada iblis. Tapi sudah nggak ada orang hidup. Sehingga kenapa kita itu kadang memerangi iblis setan itu berat. Anaknya akeh gak mati-mati, sedangkan kita manusia itu mati. Sehingga penduduk itu semakin banyak ya diduduki setan dan iblis dunia ini. Menungsa ini berkurang ganti, kurang ganti lagi. Hadza akhiruz zaman. Ini adalah akhir zaman. Padahal Syekh Abdul Qadir itu kemarin dikatakan lahir tahun 100 kemarin Hijriah. Pada saat itu sudah ngomong sekarang ini zaman akhir. Qad dhahara sukun nifaq. Telah bertebaran atau bermunculan agen-agen munafik. Suk kita asalnya pasar. Sekarang istilahnya agen narkoba, agen macam-macam. Kata Syekh Abdul Qadir, ini sudah mendekati akhir zaman, banyak agen-agen munafik, sukul kadzib, banyak agen-agen kebohongan. Ya kita rasakan sekarang. Yang namanya berita WA itu gak peduli hoax, gak peduli ya benar, pokoknya kadang-kadang balik-balik muncul, sing wis biyen-biyen muncul lagi. Dan itu banyak kebohongan-kebohongan. Nah, di akhir zaman itu banyak kebohongan biasa. Terus lakone urip. Sehingga orang dulu itu sederhana. Nek menangi akhir zaman sing hati-hati ya, lan waspada. Sak beja-bejane napa nika? Wong pinter luwih beja wong sing eling. Sing eling lan waspada. Ya. Jadi ternyata wong tua-tua itu cara memberikan nasihat itu realistis. Wong masih pinter ya apa wae nek gak waspada gak eling. Iso kecemplung. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di akhir zaman itu banyak gangguan-gangguan, banyak orang munafik, banyak orang bohong. La taqudu ma'al munafikin al-kadzibin. Jangan kamu selalu jagongan duduk bersama orang-orang munafik, orang-orang pembohong, ad-dajjalin. Dajjal itu maknanya pembohong besar. Jadi sehingga ada yang mengatakan Dajjal itu apa sih sebenarnya? Ya saking akeh wong bohong itu jenenge Dajjal. Maka kalau digambarkan dulu Dajjal itu kok muncul baduke nunung matane sese. Itu ternyata sebenarnya kalau dinalar itu simbol. Matane mek sesene ndelok apa-apa itu ndak. Jadi istilahnya ngono, wong ndelok mek sese ya gak iso jeli. Gak fokus ya. Terus gampang gegabah mutuskan. Padahal ndeloknya mek foto sese. Tapi nek cara tukang lihat sebelah mata aku malah titis ya. Secara tadi ya. Ndelok motor pesok ngono. Merem sese. Pas nulis. Tapi ini itu gambaran. Arti orang tidak fokus, apa-apa itu gampang rusak kerusuk. Badu enonku berarti mencurang terus. Nah itulah simbol-simbol nasihat Syekh Abdul Qadir ya, dalam menghadapi
akhir zaman. Waihaka nafsu kamu munafiqatun kadzibah. Celaka kamu kalau tidak hati-hati, karena nafsumu itu selalu munafik, kadzibah, suka bohong, kafirah, ya. Kafir, fajirah, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, musyrikah, ya. Termasuk gampang musyrik. Kaifa taqutu ma'aha. Bagaimana kamu bisa kerasan duduk dengan mereka? Khalifha wala tufawikha. Karena itu hindari, jangan kamu selalu ikuti nafsumu. Qayyidha wala tutalliqha, penjarakan, jangan dibebaskan. Nah, ini awalnya judulnya tadi tentang syukur, tapi pembahasannya yang mengingatkan kita tentang kehati-hatian, kewaspadaan dalam menghadapi perkembangan akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.